pagi, perkenalkan nama saya Abraham Syaan dari Pendidikan Ekonomi semester 5. Di sini saya ingin menuntaskan tugas UTS di mata kuliah Ekonomi Syariah dengan judul Dasar Ekonomi Islam. Konsep dasar ekonomi syariah, Islam sebagai agama di dalamnya mengandung konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dalam hubungan sesama manusia. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam. Pertama, akidah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah. Kedua, syariah, yaitu komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya. Sedangkan muamalah meliputi berbagai bidang kehidupan, antara lain yang berhubungan dengan ekonomi atau harta perniagaan disebut muamalah maliyah. Ketiga, akhlak, yaitu landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah. Yang pertama ada agama dan ekonomi. Secara umum, agama diartikan sebagai persepsi dan keyakinan manusia terkait dengan eksistensinya alam semesta dan peran Tuhan terhadap alam semesta dan juga dalam kehidupan manusia, sehingga membawa kepada pola bahwa agama yang menentukan perilaku maupun tujuan bagi kehidupan manusia. Ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, peraturan, serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia, termasuk ketika manusia berinteraksi dengan sesama manusia atau dengan alam, sehingga agama dapat disatukan dengan ilmu ekonomi. Ekonomi adalah pengetahuan tentang peristiwa dan persoalan yang berkaitan dengan upaya manusia secara perorangan atau pribadi, atau kelompok, keluarga, suku bangsa, organisasi, negara dalam memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas yang dihadapkan pada sumber daya pemuas yang terbatas, yang bisa disebut oikonomia, yang terdiri dari oikos berarti rumah tangga dan nomos berarti aturan. Dalam bahasa Arab disebut istisat, yang artinya umat yang pertengahan, atau bisa diartikan menggunakan rezeki atau sumber daya yang ada di sekitar kita. Ekonomi juga merupakan usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non-material, untuk usaha untuk mendapatkan dan mengatur harta baik material maupun non-material untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik secara individu maupun kolektif yang menyangkut perolehan. Yang kedua, ekonomi dalam Islam. Ekonomi dalam Islam adalah satu kesatuan dengan ajaran Islam lainnya. Ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan aturan sholat, puasa, berumah tangga, dan aturan lainnya. Jika ada umat Islam yang menganggapnya dirinya muslim, maka ia tidak boleh menolak aturan Islam dengan aturan ekonomi Islam. Islam dan ekonomi adalah satu kesatuan yang tidak bisa satu persatu bagian. Banyak yang berpikiran bahwa ekonomi berbeda dengan Islam. Islam hanya mengatur ibadah sedangkan tidak mengatur ekonomi. Tentu saja ini keliru. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang artinya mengatur keseluruhan sektor manusia. Untuk itu segala aktivitas manusia mengarah pada landasan dan prinsip Islam. Ekonomi dalam Islam diantaranya mengatur hal seperti: yang pertama, cara berutang; kedua, menunaikan zakat; ketiga, transaksi jual beli; keempat, membeli mata uang; kelima, melarang riba; dan yang terakhir, cara menunaikan transaksi dengan akuntabel. Untuk itu, ekonomi dalam Islam bersifat prinsip-prinsip dasar, sedangkan teknisnya tergantung kepada zaman yang berkembang dan teknologi yang digunakan. Selagi tidak melanggar prinsip dasar ekonomi Islam, tentu tidak menjadi masalah dan itu dibolehkan dalam Islam. Yang C, ekonomi Islam sebagai rangkaian sistem kehidupan. Aktivitas dan perilaku ekonomi tidak terlepas dari karakteristik manusianya. Pola perilaku, bentuk aktivitas, dan pola kecenderungan terkait dengan pemahaman manusia terhadap makna kehidupan itu sendiri. Dalam pandangan Islam, bahwa kehidupan manusia di dunia merupakan rangkaian kehidupan yang telah ditetapkan Allah kepada setiap makhluknya tersebut untuk nanti dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Agar seseorang dapat senantiasa meningkatkan ketaatannya diri kepada Allah SWT sebagai zat yang menciptakannya, maka dia harus memahami eksistensi dirinya sebagai makhluk Allah yang diberi anugerah
berupa kelebihan-kelebihan baik secara fisik, mental, emosional, dan intelektual dibandingkan makhluk Allah lainnya. Untuk itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, harus memahami bahwa dirinya memiliki berbagai macam potensi atau naluri kehidupan yang meliputi naluri mempertahankan hidup, naluri melangsungkan keturunan, dan naluri beragama. Masing-masing naluri kehidupan tersebut kemudian akan melahirkan berbagai macam bertahan kehidupan, naluri melangsungkan keturunan, dan naluri beragama. Masing-masing naluri kehidupan tersebut, kehidupan masyarakat, bentuk-bentuk kecenderungan hidup tersebut harus senantiasa diatur dan dikendalikan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan agar martabatnya sebagai hamba Allah tidak jatuh ke jurang kehinaan. Kedua, Islam telah mengatur semua kehidupan manusia, baik menyangkut persoalan ekonomi, politik, budaya, hukum, seni, baik kehidupan secara individual maupun sosial, permasalahan hidup di dunia maupun akhirat. Sekian, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.